Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dimensi dan dilema budaya. Dosen pengampu kita yaitu yang terhormat Dr. Nova Mardiana SEMM, dan kelompok kami ada Jososi Temarang, Julia Epitia, dan saya sendiri Diki Atama Putra. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada pemaparan materi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep orientasi nilai. Yang kedua, telah memperoleh wawasan tentang 7 dimensi Trompenaars. Yang ketiga, telah menjelajahi beberapa dilema budaya dalam bisnis. Yang keempat, telah mempelajari bagaimana perbedaan budaya dapat didamaikan. Dan yang terakhir, telah memperoleh wawasan awal tentang teori motivasi. Berikutnya, dilema motivasi. Jenis dilema tingkat kedua ini dialami oleh banyak manajer yang bekerja dalam konteks pengalaman internasional yang berurusan dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Mengakui bahwa orang bekerja dengan cara yang berbeda tidaklah cukup. Apa yang perlu diakui adalah bahwa mereka mungkin memiliki sistem motivasi yang berbeda. Dilema motivasi mungkin muncul ketika seorang manajer mencari strategi yang tepat untuk memotivasi orang-orang dengan kebutuhan dan nilai yang berbeda. Teori motivasi. Perspektif manusia versus budaya. Ada banyak teori motivasi yang sebagian besar berasal dari dunia barat. Di bawah ini adalah gambaran singkat dari beberapa dari mereka dalam hal 2 pendekatan untuk motivasi, kebutuhan manusia dan nilai-nilai budaya. Pendekatan yang pertama, ada kebutuhan manusia. Tots dan kawan-kawan pada tahun 1997 mengklasifikasikan kebutuhan orang menurut 4 perspektif motivasi. Yang pertama, pandangan sosiologis. Tindakan masyarakat diatur oleh adat dan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, pandangan biologis. Tindakan manusia ditentukan oleh kebutuhan fisiknya. Yang ketiga, pandangan psikoanalitik. Tindakan manusia sebagian besar didorong oleh proses bawah sadar. Yang keempat, pandangan behavioris. Perilaku manusia adalah respon terhadap berbagai rangsangan yang memotivasi. Pada tingkat organisasi, ulama lain menambahkan kebutuhan psikologis dan spiritual, kebutuhan yang tidak hanya lebih kompleks untuk dipahami, karena ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan manusia, tapi juga terkait dengan latar belakang budaya organisasi yang bersangkutan. Pendekatan yang kedua, nilai-nilai budaya. Adler dengan Gunderson berpendapat bahwa teori motivasi yang berasal dari Amerika Serikat lebih merupakan cerminan nilai-nilai Amerika daripada deskripsi motivasi yang universal. Dia merujuk secara khusus pada hierarki 5 kebutuhan dasar Maslow yang terkenal dan teori motivasi 2 faktor Herzberg. Ini karena teori tersebut tidak menetapkan sifat penghargaan yang memotivasi budaya tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa manajer sendiri harus menemukan jenis penghargaan mana yang paling memadai untuk kelompok tertentu. Ini terutama berlaku untuk teori kecerdasan budaya yang awalnya dikembangkan oleh Early dan Eng, yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk beradaptasi ketika berinteraksi dengan orang-orang dari konteks budaya yang berbeda. Orientasi nilai dan dimensi. Konsep teori budaya telah mengilhami para peneliti, khususnya yang berkaitan dengan budaya manajemen, untuk meneliti pengaruh norma-norma dan nilai-nilai masyarakat pada individu. Norma-norma masyarakat dilembagakan dan diinternalisasikan oleh individu-individu di dalamnya melalui proses sosialisasi. Norma-norma ini mengarahkan tindakan mereka dan mensubordinasikan individu ke tatanan sosial, mengurangi ketidakpastian yang mereka alami saat berinteraksi. Pendekatan orientasi nilai. Segala jenis kekuatan alam harus diatasi dan dimanfaatkan manusia. Amerika menempatkan penekanan pada masa depan yang diantisipasi menjadi lebih besar dan lebih baik. Cara-cara masa lalu tidak dianggap baik hanya karena sudah lewat, dan benar-benar dominan orang Amerika jarang puas dengan masa kini. Ini adalah pandangan yang menghasilkan evaluasi perubahan yang tinggi, asalkan perubahan tersebut tidak mengancam tatanan nilai yang ada cara hidup orang Amerika. Variasi tersebut diakibatkan oleh adanya subkelompok dalam setiap masyarakat yang perilakunya sedikit banyak terpola menurut orientasi nilai kelompok dominan.
variasi subkelompok ini berkontribusi pada penciptaan apa yang Clark-Hunt dan Stroudbeck sebut sebagai jaringan variasi dalam masyarakat. Kerangka kerja untuk manajer milenium baru. Ini telah membantu manajer menyusun pengalaman dunia nyata mereka. Basis data Trompenners yang terdiri dari 50.000 manajer di seluruh dunia terus menjadi sumber konstruksi sosial yang kaya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan serta memprediksi benturan budaya. Dengan menggunakan analisis faktor, mereka mengurangi keragaman perilaku menjadi 7 kompetensi inti yang didefinisikan berdasarkan dimensi di mana nilai-nilai budaya yang beragam bervariasi. Kerangka kerja yang sama dapat digunakan untuk mempertimbangkan banyak dilema bisnis. Ada 7 dimensi dan dilema budaya. Yang pertama, universalis atau partikularis. Fokusnya lebih pada mentaati aturan daripada mempertahankan hubungan. Masyarakat yang berpandangan universalis diantaranya adalah Kanada, Inggris, dan Australia. Yang kedua, individualis atau komunitarian. Keputusan individu harus dihargai dan diperjuangkan. Kreativitas dalam mengambil keputusan individu juga diberi tempat. Yang ketiga, dipisah atau dicampur, yaitu membedakan relasi pribadi dengan kerja profesional. Yang keempat, netral atau afektif, yaitu mengutamakan pertimbangan rasional daripada perasaan. Yang kelima, menurut apa atau menurut siapa. Orang Inggris melihat status orang dari pencapaian yang ia lakukan. Yang keenam, berurutan atau bersamaan, yaitu berfokus pada satu proyek, perencanaan, dan target. Dan yang terakhir, internal atau eksternal, yaitu orang Inggris sangat yakin bahwa kontrol mereka atas lingkungan begitu dominan. Kontrol ini bertujuan untuk mencapai apa yang diharapkan. Dimensi Trompenners versus dimensi Hofstede. Setelah melakukan analisis empiris terhadap data Trompenners sendiri, Hofstede sampai pada kesimpulan bahwa kuesioner yang digunakan oleh Trompenners pada dasarnya mengukur dimensi individualisme Hofstede sendiri dengan menggunakan dimensi yang saling terkait. Mereka bersikeras bahwa dia tidak memiliki hak ketika menilai hasil mereka untuk melihat variabel independennya sebagai berdaulat dan untuk mengklaim bahwa konsep budaya lain berasal dari mereka. Adapun pertanyaan tentang praduga dan kurangnya ketelitian, Hampden, Turner, dan Trompenners sangat membela literatur penelitian Amerika Serikat, menolak gagasan bahwa banyak peneliti yang karyanya mereka gambar tidak melakukan penelitian empiris. Jika ada, benua Eropa lah yang lebih mementingkan kelebihan rasionalisme dan teori-teori besar. Mereka kemudian beralih ke pertanyaan yang Hofstede sendiri gunakan dalam kuesionernya ini. Menurut mereka, dipinjam dari pertanyaan yang digunakan dalam berbagai tes profil psikologis yang digunakan selama tahun 1950-an dan 1960-an di Amerika Serikat saat penelitian kepribadian sangat populer. Inovasi dan budaya organisasi. Inovasi tidak hanya mengacu pada penciptaan produk atau jasa. Inovasi di bidang metode manajemen dan produksi juga dapat difasilitasi dan dikondisikan melalui perkembangan ilmiah dan pemikiran evolusioner. Dia membedakan 3 tingkat inovasi. 1. Ilmu pengetahuan dan budaya. 2. Organisasi dan produksi. 3. Konsumsi produk dan jasa. 3 level ini semuanya interaktif. Jadi, inovasi itu sendiri merupakan proses yang sangat kompleks, yang membutuhkan tindakan kompleks. Inovasi tidak hanya mengacu pada penciptaan produk atau jasa. Inovasi di bidang metode manajemen dan produksi juga dapat difasilitasi dan dikondisikan melalui perkembangan ilmiah dan pemikiran evolusioner. Dia membedakan 3 tingkat inovasi. 1. Ilmu pengetahuan dan budaya. 2. Organisasi dan produksi. 3. Konsumsi produk dan jasa. Ketiga level ini semuanya interaktif. Jadi, inovasi itu sendiri merupakan proses yang sangat kompleks yang membutuhkan tindak kompleks. Selanjutnya, tahapan proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah istilah yang sering dikaitkan dengan penengahan konflik. Cara ini paling efektif untuk membuat seseorang mau berdamai dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah diperbuat. Tahapan dari proses rekonsiliasi adalah sebagai berikut.
para pihak yang sedang berselisih menyerahkan permasalahan mereka pada pihak ketiga, yaitu konsiliator yang disepakati. Dan mediator di sini bersifat netral. Mediator tidak berpihak kemanapun. Kemudian konsiliator mendengarkan keterangan lisan serta bukti yang terkait dengan perselisihan dari pihak-pihak yang sedang berselisih. Berdasarkan dari keterangan dan bukti tersebut, konsiliator selaku mediator membuat kesimpulan dan saran mengenai penyelesaian perselisihan, serta laporan tersebut akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Akhirnya kita sampai pada kesimpulannya. Bab ini telah menguraikan dimensi budaya yang dirancang oleh Ron Penars. Ini memungkinkan budaya untuk diklasifikasikan menurut nilai-nilai tertentu, seperti yang diungkapkan dalam cara mereka menghadapi dilema. Dimensi ini tidak hanya berfungsi untuk membedakan budaya nasional, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai yang direfleksikan dapat mempengaruhi hubungan dalam bisnis dan manajemen. Pada bab 5, memberikan contoh untuk menunjukkan hal ini serta cara untuk menyelesaikannya melalui prinsip rekonsiliasi. Pendekatan dilema dengan cara rekonsiliasi tetap menjadi pendekatan yang menarik, terutama karena memperhitungkan dinamika budaya, yaitu interaksi antara lawan bicara. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat menambah ilmu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.